Tidak ada perjanjian yang dibuat dengan laut tanpa ada darah yang ditagih kembali. Malam itu, angin selatan berhembus lebih dingin dari biasanya. Ombak menghantam karang seperti suara ribuan makhluk yang berbisik serempak, memanggil satu nama, Sang Raja. Ia berdiri sendirian di tepi pantai, jubah kebesarannya basah oleh kabut asin, matanya menatap samudra yang hitam, terlalu hitam untuk sekadar air. Kerajaannya diambang runtuh. Pemberontakan merayap dari desa ke desa. Para bangsawan mulai berkhianat. Doa-doa di istana tak lagi didengar. Dan pada titik itulah, ia memilih jalan yang tidak tertulis dalam kitab manapun. Ia memanggil Ratu Laut Selatan. Laut mendadak tenang. Ombak berhenti bergerak. Dari balik kabut, sosok perempuan muncul, anggun, mematikan, dan terlalu indah untuk disebut manusia. Suaranya lembut, tapi setiap katanya terasa seperti perintah alam. Apa yang kau tawarkan, wahai raja yang ketakutan? Sang raja berlutut. Kekuasaan. Tahta. Kerajaannya. Semua ia serahkan, asal tetap berkuasa. Ratu itu tersenyum. Aku akan menjagamu. Musuhmu akan jatuh sebelum menyentuh istana. Kerajaanmu akan berdiri selama darah perjanjian mengalir. Harga yang diminta tidak disebutkan malam itu. Hanya satu kalimat terakhir sebelum laut menelan sang raja kembali ke dunia manusia. Kelak, aku akan mengambil apa yang menjadi milikku. Dan keajaiban benar-benar terjadi. Pemberontakan padam tanpa perang besar. Para pengkhianat mati satu persatu, tenggelam, hilang, atau ditemukan gila. Kerajaan bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Sang Raja dipuja. Disebut titisan kekuatan gaib. Tidak terkalahkan. Namun sejak malam itu, istana tak pernah benar-benar sunyi. Setiap bulan purnama, selalu ada pelayan yang hilang. Prajurit yang jatuh sakit mendadak. Anak bangsawan yang meninggal tanpa sebab. Semua dianggap kebetulan. Semua ditutup rapat. Karena kerajaan tidak boleh terlihat lemah. Generasi berganti. Raja wafat. Tahta diwariskan. Tapi perjanjian tidak ikut mati. Ratu Laut Selatan terus datang. Dalam mimpi para raja, dalam bisikan angin, dalam suara ombak yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap kali kekuasaan hampir runtuh, selalu ada tumbal. Darah bangsawan. Darah keluarga istana. Darah yang dipersembahkan demi stabilitas. Hingga suatu hari, seorang raja muda menemukan naskah tua tersembunyi di ruang terlarang istana. Isinya membuat tangannya gemetar. Bukan tentang cara menghentikan kutukan, melainkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Perjanjian itu tidak pernah meminta tumbal rakyat. Yang dijanjikan sejak awal adalah darah keturunan raja sendiri. Kerajaan berdiri bukan karena dilindungi, melainkan karena terus membayar nyawa pewarisnya. Twistnya datang saat sang raja muda menutup naskah itu dan tersenyum pahit. Karena malam itu, ombak selatan kembali memanggil namanya. Dan ia sadar. Bukan kerajaannya yang dilindungi oleh Ratu Laut Selatan. Kerajaan itu hanyalah ladang panjang. Untuk memanen darah para raja. Ombak itu tidak hanya memanggil. Ia menunggu. Raja muda itu, sebut saja Raka, tidak tidur malam itu. Naskah tua masih terbuka di hadapannya, huruf-huruf kuno seperti bergerak, seakan hidup. Di luar jendela, angin selatan menggesek dinding istana, lirih tapi sabar,
seperti napas makhluk yang tahu waktunya hampir tiba. Ia akhirnya mengerti satu hal yang tidak pernah disadari para pendahulunya. Kutukan ini tidak memaksa. Ia menggoda. Ratu Laut Selatan tidak mengambil dengan tangan. Ia menunggu raja-raja menyerahkan diri mereka sendiri, demi tahta, demi stabilitas, demi ilusi kekuasaan. Pagi harinya, Raka memanggil para penasehat. Wajah-wajah tua yang menyimpan rahasia. Mereka sudah tahu. Mereka selalu tahu. Tapi tak satu pun berani memutus rantai itu. Jika perjanjian dihentikan, kata seorang patih dengan suara bergetar, kerajaan akan runtuh. Rakyat akan saling membunuh. Darah akan tetap mengalir, hanya saja tanpa arah. Pilihan itu kejam dalam dua bentuk. Mengorbankan diri demi ketertiban. Atau membiarkan kekacauan menelan semua. Malam berikutnya, Raka pergi ke pantai selatan sendirian. Tanpa pengawal. Tanpa jubah kebesaran. Hanya seorang manusia, berdiri di hadapan sesuatu yang jauh lebih tua dari kerajaan manapun. Kabut terbelah. Ia datang. Ratu Laut Selatan tidak marah. Tidak tersenyum. Ia hanya menatap, tatapan makhluk yang telah melihat ratusan raja runtuh. Apakah kau datang untuk menepati janji leluhurmu? Tanyanya. Raka menggeleng. Aku datang untuk mengakhirinya. Laut bergetar. Angin mengamuk. Tapi ratu itu tertawa pelan, bukan tawa mengejek, melainkan tawa seseorang yang sudah menunggu jawaban itu terlalu lama. Perjanjian bisa diputus, katanya. Tapi harganya bukan nyawamu. Raka menahan napas. Kerajaanmu akan bertahan, lanjutnya, tapi tanpa perlindunganku. Tidak ada lagi mukjizat. Tidak ada lagi keajaiban. Raja-raja setelahmu akan rapuh. Bisa gagal. Bisa jatuh. Raka menjawab tanpa ragu. Biarlah mereka jatuh sebagai manusia, bukan sebagai tumbal. Ratu Laut Selatan menatapnya lama. Lalu laut perlahan tenang. Baik, katanya akhirnya. Maka ingatlah ini. Saat fajar menyingsing, Raka kembali ke istana. Tidak ada gempa. Tidak ada badai. Tidak ada tanda-tanda kutukan pecah. Kerajaan tetap berdiri. Namun mulai hari itu, tidak ada lagi raja yang hidup panjang. Tidak ada lagi kejayaan mutlak. Tidak ada lagi perlindungan gaib. Dan twist yang paling mengerikan terungkap puluhan tahun kemudian. Kerajaan itu tidak runtuh karena kutukan. Melainkan karena akhirnya harus bertahan hanya dengan manusia yang apa adanya. Dan di pantai selatan, hingga kini, Ratu Laut Selatan masih ada. Bukan sebagai penjaga kekuasaan. Waktu berlalu seperti air pasang yang tak pernah benar-benar pergi. Setelah Raka memutus perjanjian itu, kerajaan memang tidak langsung runtuh. Namun sesuatu yang jauh lebih menakutkan perlahan muncul, kenyataan. Tidak ada lagi musuh yang mati mendadak. Tidak ada lagi wabah yang berhenti secara ajaib. Setiap kesalahan raja kini benar-benar dibayar mahal, dengan pemberontakan, kelaparan, dan darah yang tidak bisa disembunyikan. Para raja setelah Raka menjadi raja-raja yang gelisah. Mereka harus berpikir, bernegosiasi, dan gagal. Beberapa dibunuh rakyatnya sendiri. Beberapa mati muda karena tekanan yang tak sanggup ditanggung. Tidak ada takdir suci. Tidak ada garis darah istimewa. Hanya manusia biasa yang duduk di singgasana rapuh. Anehnya,
justru disitulah rakyat mulai belajar. Mereka berhenti menunggu mukjizat. Mereka mulai menyadari bahwa kekuasaan tanpa pertanggungjawaban hanyalah kutukan yang disamarkan sebagai berkah. Di pantai selatan, ombak tetap memanggil raja-raja. Tapi tak ada lagi yang datang berlutut. Ratu Laut Selatan tetap menatap dari kejauhan, bukan marah, bukan kecewa. Ia telah melihat kerajaan yang berani menolak perlindungan kegelapan, meski tahu akibatnya. Dan ketika kerajaan itu akhirnya lenyap dari peta sejarah, tidak ada badai besar, tidak ada kutukan pamungkas. Ia jatuh perlahan, seperti manusia yang kelelahan, jujur, fana, dan utuh. Makna cerita ini sederhana namun pahit. Kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan dan tumbal akan terlihat abadi. Tetapi hanya keberanian menanggung konsekuensi yang membuat manusia benar-benar merdeka.